Halo, nama gue Polar and welcome to Anime Time. Gue mau nge-review episode anime yang sudah tayang dan sudah gue tonton. Dalam video kali ini gue mau ngebahas tentang anime Tensei Shitara Slam Metaken episode ke-14. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Oke, langsung aja ke review kali ini. Di awal episode tiba-tiba langsung didatengin sama iblis yang bernama si Galmut ini ya. Ya, kita udah diperlihatkan ya iblis ini dari episode lalu, di mana dia ini udah diserang sama si Dairat, dan dia tiba-tiba langsung terbang menuju ke area pertempuran pada saat dia melihat banyak musuh-musuh kuat, dan kelihatannya dia mikir nggak bakal berhasil kalau dia nggak turun tangan langsung untuk ngelawan para monster-monster yang lagi ngelawan pasukan orknya. Galmut とはリグルドの長男に名前を付けたやつだったな。 Si Galmut ini kan banyak ngomong nih ya, datang-datang cerewet juga nih iblis satu ya. Dia bilang kalau tujuannya ini buat nyiptain raja iblis baru untuk jadi budaknya, dan dia bilang kalau siapapun yang lawan dia pasti si tuannya itu atau orang itu nggak bakal mengampuni mereka. Referensi tuan atau orang yang disebutkan sama si iblis Galmut ini maksudnya itu si Clayman yang udah muncul di episode sebelumnya, yang dia itu tinggal di kastil dan pakai baju warna putih itu. Ada adegan yang bisa dibilang bisa merubah cara pandang kita tentang si Gabiru, si Lizardman yang songong itu. Soalnya ada adegan dimana si Gabiru ini diserang sama si Galmut, dan teman-temannya ini datang buat jadi perisai ngelindungin si Gabiru ini agar dia itu tidak terluka. Pada saat gue menonton adegan ini, itu membuat cara pandang gue ke si Gabiru ini berubah dikit ya. Soalnya kan si Gabiru ini dikasih nama sama si Galmut, dan terlihat kalau si Gabiru ini kayak seneng-seneng girang gitu pas ketemu si Galmut itu. Tapi ya sayang kan, si Galmut ini malah mau ngejadiin si Gabiru ini dan teman-temannya jadi makanan para si orc, terutama si orc lord itu yang sebelum dia itu berubah jadi raja iblis. Tapi sayangnya si iblis Galmut itu yang malah jadi makanan si orc lord ini karena ditebas kepalanya. Sebelum adegan si Galmut ini ditebas kepalanya sama si orc lord, si Rimuru ini ada baku hantam sama si Galmut ini. Maksudnya berantem gitu ya, ditonjok satu pihak sama si Rimuru. Kelihatannya si Rimuru itu tuh greget ngelihat kelakuannya si iblis Galmut itu. Ditonjok, ditendang gitu sama si Rimuru, si iblis Galmut itu. Pas si orc lord makan si iblis Galmut ini, dia akhirnya jadi raja iblis Galmut. Ya, dia ngakuin dirinya sendiri jadi raja iblis Galmut, dan dia berubah jadi lebih keren gitu sih menurut gue si orc lord ini yang berubah jadi raja iblis ini, karena jadi kayak pakaian penyanyi rocker gitu, ada tajam-tajam gitu di pundak-pundaknya. Keren. Pas si orc lord ini berubah jadi raja iblis, para Kijin itu langsung mulai pada menyerang nih. Kelihatan nih ya, aksi yang ditampilkan memang difokusin ke pertarungannya ya, karena di adegan-adegannya jarang ada pembicaraan, jadi penonton pun enak untuk nontonnya, jadi bisa fokus ke pertarungannya aja, jadi nggak keganggu sama hal yang lainnya. Ketika semua jurus dari para Kijin dan jurus si Ranga itu nggak mempan sama sekali, walau sudah terluka parah, si Raja Iblis ini tiba-tiba memakan bawahannya, yang tiba-tiba datang ke depan Raja Iblis Galmut ini untuk dimakan sama dia. Nah, pas semua serangan yang udah dilancarkan nggak berhasil, langsung deh si Rimuru tuh mulai ngelawan si Galmut ini. Ya, si Rimuru langsung berubah mode jadi si Pertapa Agung yang ngendaliin badannya si Rimuru pada saat itu. Lumayan keren pertarungannya. Di ending pertarungan si Rimuru itu ngemakan si Raja Iblis Galmut, dan dilihatin nih tentang ingatan yang ada di pikiran si Galmut ini sesaat sebelum dikasih nama sama si Iblis Galmut itu sebelumnya. Dan di situ ada si Rimuru di dalam ingatannya, karena si Rimuru ini lagi ngemakan si Raja Iblis Galmut ini.
Ada perasaan sedih sih pas ngelihat adegan si Galmut ini sudah terbebaskan dari skill rasa laparnya. Di sini sih mereka bilang dosa mereka karena telah memakan semua monster yang ada. Karena kehidupan mereka yang dilanda kelaparan dan kesusahan. Jadi mereka menganggap itu sebuah dosa yang mereka lakukan karena rasa lapar itu. Akhirnya selesai juga pertarungannya, dan para Shikijin ini ditanya mau ngapain setelah ini, dan mereka bilang akan tetap di samping Shirimuru karena sudah mendapatkan banyak keuntungan dari dia. Dan adegan si Shion yang meluk Shirimuru dan terlihat sesuatu yang tidak masuk akal karena gue pikir itu sebuah hal yang abnormal ya. 私はリムル様の秘書兼護衛ですよ。絶対に離れませんからね。 Jujur aja, di episode kali ini emang difokuskan untuk menyelesaikan arc story melawan Orc ini, atau bisa dibilang melawan Raja Iblis Galmut ini ya. Dan terlihat lumayan juga aksinya, walaupun nggak sebanyak seperti di episode sebelumnya. Tapi bisa dibilang kalau episode ini memang membekas juga adegannya. Penonton pun sepertinya nggak dibuat bosan hanya dengan adegan aksinya aja. Tapi penutup dari ending story bagian ini dibuat dengan perfect menurut gue, karena bisa membekas kesan kita terhadap cerita yang dibawakan pada seri anime ini. Itu juga kalau kalian menonton dengan sesama. Di adegan-adegan ending arc story ini memang bisa dibilang kesannya luar biasa karena penutupan dari arc story-nya itu lumayan membekas. 感謝する。俺の上は今満たされた。 Oke, itu aja review gue kali ini. Thank you banget udah nonton video ini sampai habis. Kira-kira pendapat kalian seperti apa tentang episode kali ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kalau kalian lagi nyari anime merch, silahkan cek toko gue yang ada di Tokopedia. Link di deskripsi. Jangan lupa untuk subscribe atau berlangganan channel ini. Like, dan jangan lupa nyalakan lonceng untuk pemberitahuan video-video gue yang terbaru. Bantu gue untuk menyebarkan video ini ke semua sosial media kalian ya. Thank you for watching. Bye-bye.